ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan. Kerasukan ya? Iya. Saya percaya. Percaya itu kerasukan beneran? Kerasukan yang pertama saya percaya. Nah, kerasukan yang kedua, ini percaya nggak? Kalau yang ini saya Yang kedua. pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya banyak sekali ya membuat video ya tentang kasus ini gitu. Kok kita atau saya aja atau teman-teman juga di sana kok nggak kepikiran gimana sih sebenarnya awal kasus ini itu dari kakaknya Vina gitu. Tidak pernah saya buat tuh ya. Karena sekarang ini akhir-akhir ini kakaknya Vina itu hilang gitu ya. Hilang. Yang jadi masalah sekarang fokus ke Peggy Setiawan. Jadi menarik sebetulnya kalau kita lihat ini ya kakaknya Vina ini. Karena dari awal nih kan begitu gentornya untuk membela keadilan untuk Vina gitu. Tapi di akhir gini kok hilang gitu ya. Jadi kita lihat saja sebetulnya gimana sih sebenarnya kakaknya Vina nih dari awal sampai akhir mengenai kasus ini. Ini salah satu video ya dari kanal YouTube-nya si Bang Denny Sumargo ya. Di situ kakaknya Vina juga memberikan statement ya. Dan statement ini kok berbeda dengan waktu ditanya sama Uya Kuya gitu ya. Jadi gimana videonya sebetulnya? Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Coba perhatikan podcast Kakak Pina ini di dua sisi. Yang waktu itu diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Tuh, nggak lama saya dapat kabar katanya pelaku ketangkap. Oh, pelaku ketangkap. Iya. Terus saya tengoklah ke Polres 851 itu. Posisi dia sudah ada kayak di ruangan sel gitu loh. Saya ngeliat itu pelakunya. Yang ngobrol dengan komentar gini gitu. Nah, pelaku ngomong apa waktu kau bilang kamu tega? Ya diem aja. Diem aja? Diem aja. Mereka nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong. Pada saat divonis pun saya tanya tuh mereka diem aja. Diem aja tuh? Kenapa sih? Ternyata nggak ada yang kenal di antara orang-orang itu. Menarik ya. Dari awal waktu ditanya di awal-awal sama Bang Denny Sumargo memang berarti kakaknya Vina ini kan tahu jadinya pelaku aslinya kayak gimana. Tapi begitu ditanya sama Uya Kuya memang ketika ini udah masuk dia lihat waktu di penjara gitu. Ini menarik sebetulnya ya. Coba mungkin ada yang tahu ini gimana kakaknya Vina sekarang perkembangan. Kakaknya Vina bisa deh tag saya gitu kan. Kita sama-sama cari tahu ya. Pantas saja ini ya, kita kembali ke video berikutnya. Pantas saja Ibu Widya ini marah tuh ya dengan kejadian ini gitu. Jadi gimana kemarahan dari Ibu Widya mengenai kakaknya Vina? Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Ini kepolisian ya. Mudah-mudahan kalian merekam ya ini saya ya. Yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina dekat sama Putri, dekat sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh? Masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri. Kok masih bengong? Ya kan? Kok masih bengong? Jadi begitu, bro. Ya, kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya. Ya, jadi menarik sebetulnya Bu Widya bilang tadi bersama di satu mobil sama keluarga mantu gitu ya, keluarga bupati.
Setelah saya cari videonya memang ada tuh ya, ada tuh. Tapi kalau secara pemikiran bodoh saya mengatakan begini gitu. Kalau kakaknya Vina tahu siapa itu pembunuhnya, terus sekarang ada orang yang lebih tinggi ini mendekat ke kakaknya Vina, apakah wajar enggak kita mencurigai itu gitu kan? Atau mungkin sepemahaman sama saya, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya sih mikir dengan akal bodoh saya begitu. Kenapa sih sebegitu deketnya gitu kan kakaknya si mantu sama kakaknya Vina gitu. Jadi ini mungkin menimbulkan pertanyaan yang beragam gitu kan, dan spekulasi liar kepada masyarakat. Ya, jadi gimana sih video waktu samaan kakaknya Vina dengan mantu ya, sekaligus juga kita bacakan nanti komenan para netizen ya. Gimana videonya sebetulnya? Ini dia. Tuh. Keluarga mantu bupati katanya sekarang jadi bareng sama kakaknya Vina. Ya. Tuh kan ini Nayar, mau nggak percaya tapi ya adanya gitu-gitu. Nah, begitu ya. Jadi hal-hal kayak gini loh ya yang menimbulkan memang pertanyaan-pertanyaan serta beragam spekulasi dari para netizen gitu. Karena sekarang netizen ini fokus kepada Peggy ya, persidangan Peggy Setiawan gitu. Tanpa dia fokus awal mulanya dibukakannya lagi kasus ini kan karena kakaknya Vina gitu. Ya. Yang katanya minta keadilan tuh. Ya, sekarang udah mulai menghilang setelah diwawancarai sana kemari gitu. Dan yang lebih aneh itu ini gitu. Ya, kalau misalnya seperti saya bilang tadi, dia tahu pelakunya, terus setelah dia tahu pelakunya, dia juga ada nih yang kita sebut sebagai kemarin itu ya, sebagai pelaku mendekat ke situ. Jadi pemikiran bodoh saya ya mencurigai itu gitu. Tapi kurang lengkap sebetulnya kalau kita tidak membaca komenan para netizen ya. Apa kata komenan para netizen nih? Ya, ini dari My atau apa ini? MYY 3Y-nya ya. Kakak Vina gitu katanya ya. Terlalu polos atau udah dibungkam gak sih? Gitu. Nah, pertanyaan wajar juga itu kan, pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kalau tidak ada klarifikasi ini bahaya loh kakaknya Vina. Terus yang kedua ini dari Nice Cancer. Nah, gitu. Kakaknya Vina cuma numpang aja, iya. Kalau kita pun analisa yang dari baik sangka mungkin itu gitu ya, kakaknya Vina ini mungkin ya karena satu arah gitu kan menumpang di keluarga itu gitu. Ada juga nih dari Cherry Pick 3 ya, kakak Vina dia bilang turun lomba sekarang juga gitu. Ini orang-orang yang membela kemarin yang tidak terima gitu. Adanya spekulasi mungkin nanti di masing-masing dari masing-masing netizen gitu kan. Ini salah satu pendukung Vina yang luar biasa kayaknya ya. Kemudian tanggapan dari Semut ini apa ini ya. Ini dari Semut ya. Apa katanya? Ini gimana cara berpikir kakaknya Vina gitu kan? Wajar sekali gitu. Ada juga dari Libra 08 sekarang terbalik gitu. Jadi yang benar-benar korban itu Peggy Sikuri Bangunan, bukan Vina lagi, betul ya. Jadi sebenarnya sih masalahnya sudah selesai gitu ya, dengan sudah ditetapkan tuh ya. Tapi yang jadi masalah memang ini ketika orang yang tidak bersalah, orang yang tidak tahu apa-apa gitu yang jadi korban gitu ya. Ini yang sebenarnya jadi masalah terbaru kita gitu. Tapi mudah-mudahan sih ada keadilan untuk Peggy ya. Kita sama-sama berdoa sebetulnya. Ada juga nasi kuning balap tuh ya. Coba lihat bapak yang pakai baju biru, mukanya mirip Pak Cecep Cianjur ke Sunda sih. Kalau Pak Cecep mana tapi ya? Yang depan ya. Pakai baju biru enggak? Bukan, jauh bang. Ya. Kalau Pak Cecep ini jauh pakai baju biru ya. Kemudian ada juga nih dari Ririn Arianti 971. Apa katanya Mbak Ririn nih? Gue dapat berapa duit Kak Vina? Tuh.
Wajar nggak? Gitu dapat berapa duit Mbak Vina tuh? Gitu. Emang kalau tidak ada permainan kayak gitu, karena masyarakat Indonesia mungkin sudah sering sekali mendengarkan informasi ya, segala sesuatu bisa disesuaikan dengan duit gitu ya. Jadi ada komenan kayak gini gitu. Ada juga dari Ali Topan tuh. Saya juga ngundurin diri. Ngundurin diri jadi netizen. Jadi puyang kalau lihat begini, Kakak Vina malah ikut kondangan bareng keluarga. Betul. Ya. Banyak sekali sih melihat video ini mungkin kecewaan. Tapi gini aja Bang, kita fokus sekarang ke keadilan untuk Peggy Setiawan. Karena dia tidak tahu apa-apa, mengenal korban pun tidak, mengenal Vina pun tidak. Dari status yang banyak juga tidak ada status-status yang menjerumus ke situ. Tidak. Ciri pelaku yang diterbitkan oleh kepolisian kemarin dengannya jauh sekali berbeda. Kemarin disidang oleh para pakar juga itu dinyatakan tidak bersalah. Tapi kalau masih dipersalahkan ya kita harus terus berjuang ini untuk keadilan Peggy, Bang ya. Ini juga ya, tadi kan di awal saya sudah sampaikan waktu Kakak Vina di salah satu acara kanal YouTube-nya Mas Uya Kuya ya. Jadi ini lengkapnya saya punya sebetulnya. Silakan simak sendirilah dan kesimpulan sendiri ya. Jadi gimana video sebetulnya? Ini dia. Semuanya Dim. Nah sekarang, itu kan dulu ya. Iya. Sekarang ini keyakinannya gimana? Mereka bersalah apa tidak? Apa tetap bersalah menurut kalian? Yakinannya keyakinan pribadi. Dari Bapak dulu, dari Bapak. Iya. Feeling. Iya, belum tahu orangnya kayak apa orangnya. Orang yang datang. Yang sekarang yang di dalam, berada di dalam. Mereka kan mengaku Kasus yang sudah mengaku tidak bersalah. yang sudah didakwa nih. Ya, menurut Bapak pengakuan mereka jujur apa tidak? Tahu gitu ya. Kalau Ibu Sama Mas Siro juga ditanyain ya bingung ya. bingung ya karena saat itu nggak kenal gitu Iya. kan. Tangga. Nggak kenal semua tuh. Tujuh-tujuhnya nggak ada yang kenal muka-mukanya. Ada. Makanya termasuk Linda pun saya nggak kenal sebenarnya. Saya kenalnya hanya sebagai sama kakaknya. Kalau sama Linda percaya? Saat kerasukan ya, Iya. saya percaya. Percaya itu kerasukan beneran. Kerasukan yang pertama saya percaya. Nah, kerasukan yang kedua, ini percaya nggak? Hal yang ini saya Yang kedua. pulangnya ibu Iya, iya. percaya. Ibu percaya itu beneran? Apa yang bikin Ibu percaya? Soalnya karena dari badannya itu lemas, semua keringat Iya. itu sampai lemas. Terus suaranya persis itu suara anak ibu. Persis, bukan suaranya Linda ya berarti? Bukan, Pak. Suara asli anak ibu yang sama pertama. Oke, juga. sama persis ya, Ibu ingat bener ya. Linda itu berarti kesurupannya, kerasukannya waktu di hari dulu itu berapa kali, Bu? Di 3 hari pertama dia menjelaskan kronologi sinyalnya. Oke. Sama di 40 hari Mama pulang sebelum 40 hari. Itu suaranya sama ya? Ibu percaya itu? Ya, karena memang posisi Mama pulang itu nggak ada yang tahu. Iya. Hanya saya yang tahu gitu Bang. Oke, dan itu suaranya sama tuh? Ya, ditelepon sama abangnya Linda, Mar, Ya. ibu kamu pulang. Loh, kok tahu? Dia bilang, ini adik kamu masuk lagi kita ketemu sama Mama. Gitu. Oke. Katanya kangen sama Mama. Saya datang ke situ memang posisi sudah dingin. Saat yang dia menceritakan kronologi pertama pun dia dingin. Terus Mama pulang pun dia dingin. Jadi ya sedikitnya kami percaya ya. Gitu. Nah, kerasukan yang terakhir kemarin ini nih, berapa waktu yang lalu? Yang di tahun ini, percaya nggak? Kerasukan yang ini kan memang saya posisinya nggak ada yang melihat dari ya kayaknya melihat dari Percaya nggak Ibu? ya sedikitnya nggak percaya. Kenapa nggak percaya Ibu? Suaranya bukan suara Bukan suara yang kayak dulu Ibu dengar? kalau suara sama Mama ya. Iya. Tapi kalau saya sih kayak aneh aja gitu. Anehnya apa? Sudah 8 tahun muncul lagi dengan menyebutkan nama Mel-Mel. Ada baru lagi Mel-Mel. Ya, kalau dia mau menyebutkan nama Mel harusnya di awal saat sama bareng sama Peggy. Iya, kalau kerasukan nggak mungkin orang lupa gitu kerasukannya. Iya. Awal sama Peggy. Sedangkan di awal aja dia hanya menyebutkan Egy. Jadi kalau kerasukan Linda yang terakhir itu keluarga tidak percaya, dan itu misalnya kerasukannya bohong-bohongan, motifnya apa? Itu kan yang kita juga pertanyakan gitu. Tapi untuk kerasukan yang dulu, Ibu percaya karena suaranya suara anak Ibu. Terus dari tubuhnya dia Iya. itu lemas, terus keringat itu banyak sampai basah baju tuh. Iya. Kayak lemes aja dingin badannya. Iya. Karena Soalnya dia peluk sambil pelukan dari rumah saya ke rumahnya Linda kan lumayan ya. Oke. jauh gitu. Oke, nah sekarang Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap, DPO yang ditangkap, satu-satu DPO yang ditangkap. Keluarga meyakini itu pelakunya juga apa tidak?
Sekarang yakinnya gimana? Kalau sekarang ya dari berita yang saya lihat ya, nggak yakin sih sebenarnya. Kenapa nggak yakin? Karena memang ada history dia di Facebook itu kan katanya dia di Bandung tuh. Iya. Ada dia pergi ke Bandung apa itu Iya. ada. Jadi kurang nggak yakin sama yang ditangkap polisi sekarang ya? Kalau yang sekarang saya mau yakin. Nggak yakin. Ya. Jadi bisa lihat lah dari ratu wajahnya gitu kan. Ada memang pertanyaan-pertanyaan yang nggak mau dia jawab gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari awal tentang bagaimana sih cerita dari kakaknya Vina ini tentang pelaku gitu kan, dan di cerita akhirnya mengatakan bahwa Peggy itu tidak yakin bahwa itu pelakunya. Seharusnya dari situ kita ambil kesimpulan gitu kan, bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku gitu ya, bukan pelakunya. Tapi kita berharap sebetulnya mudah-mudahan keadilan untuk Peggy lah ya. Kita lanjutin video selanjutnya. Ini lebih lagi sebetulnya, lebih ngaco lagi nih sekarang nih ya. Lebih ngaco lagi nih. Sekarang apa yang terjadi? Spekulasi liar netizen mengatakan bahwa Vina ini kok sama gitu wajahnya dengan mamanya Egy gitu. Mamanya Eki mohon maaf. Ya, spekulasi liar gini yang menimbulkan adu gitu kan. Tapi nanti ada komen dari netizen mengatakan ya juga kalau menurut saya ternyata orang Cirebon banyak sekali yang sama-sama gitu ya. Banyak sekali yang sama mukanya gitu. Ya, mungkin netizen semua yang menonton video tahu lah siapa antara ini sana ini. Banyak sekali yang sama, apalagi dalam kasus ini banyak kesamaan tuh. Sekarang yang sama ini kakaknya Vina dengan istrinya Rudiana gitu. Ya, banyak sekali. Tapi itulah yang terjadi sebetulnya. Kita lihat saja lah. Jadi kurang lengkap sebetulnya kalau kita tidak saksikan komenan dari foto ini ya. Ini komenan dari siapa ini? Ini dari Garing Com ya. Weh, kalau emang kakaknya Vina mantan istri Rudiana, dia sekarang udah tua, udah tua tuh. Ya, ini Garing Com ini. Ada juga nih dari Ri21. Pantas aku sudah menemukan ibu kandung Eki. Yang rame itu ibu angkat Eki kemarin tuh, dan di situ ada Vina. Makanya aku berasumsi Eki dan Vina kakak adik. Ternyata gitu ya. Ada juga nih dari Nine Test Kit ya. Asal jangan Pak Rudiana dimiripin sama Stephen William. Ya juga sih. Janganlah ya, jauh sih bang. Ada juga Ehu 13 ya. Mungkin juga bukan kakaknya Vina. Skenario itu Rudiana karena tuh. Banyak dan beragam sekali spekulasi yang terjadi di luar sebetulnya, yang menimbulkan juga ini udah ngaco ini netizen ini. Ya. Ada juga nih dari Tiara Putri Aprilianti. Dimirip-miripin semuanya. Entahlah kapan kelar ini ya. Kita berharap saja lah. Tapi perjuangan kita ini sampai Peggy Setiawan lah. Kakak Tiara ya. Semoga keadilan untuk Peggy Setiawan ini tetap cepat ya. Yang kedua juga Sinta Lara Mustika. Orang Cirebon pada mirip-mirip. Emang apa kebetulan? Iya, saya juga pemikiran begitu ya, Sinta ya. Banyak sekali dalam kasus ini pun banyak sekali yang mirip. Kemarin itu ada anaknya si mantan bupati ya, yang mirip sama anaknya Pak Cecep tuh ya. Si Peggy sama si Eki juga. Ada kemarin yang Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep itu mirip juga dengan ada itu salah satu akun tuh. Banyak sekali ya. Banyak sekali yang mirip. Heran juga saya. Ternyata saya kira saya aja yang heran. Ternyata ada juga teman saya heran ya. Dan ini pesan terakhir ya dari kakaknya Vina ya di salah satu acara ya. Yang mana video sebetulnya kita saksikan. Ini dia. Kalau seandainya 3 pelaku menyaksikan video Anda malam hari, apa yang Anda sampaikan? Berani berbuat, berani Ya, bertanggung pesannya jawab. cuma sikat saja. Mudah-mudahan pelaku terungkap dan polisi berhasil mencari 5 orang. Terima kasih Mbak. Selamat sampai tujuan kembali ke Cirebon ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Nah, itu dia ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi memang dalam pemikiran kakaknya Vina juga masih ada tuh ya yang belum ketangkep ya, karena pesan terakhirnya begitu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tuh berarti ada yang belum ketangkep tuh
ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang lain yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Itu yang bahaya ya. Contohnya sekarang ini Peggy Setiawan yang tidak tahu apa-apa, ternyata itu juga yang bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Ya, kasihan ya. Tapi semogalah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa tuh untuk Peggy ya. Peggy Setiawan Sikuri Bangunan dan memberikan keadilan ya. Karena ini pesan untuk Anda yang tidak berlaku adil, di dunia Anda selamat tapi di akhirat ya itu tidak akan pernah Anda selamat. Karena jangan main-main sama keadilan gitu ya. Jadi segitu saja video sebetulnya. Jangan cepat termakan hoak ya. Jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Sekian videonya. Semoga videonya bisa menghibur kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.